untuk perempuan dan semua anak muda gitu kan. Semua anak muda untuk berkarya ya, untuk berkarya karena kita itu yang paling ngerti. Kalau bukan kita, siapa lagi yang paling ngerti kebutuhan orang Indonesia gitu kan. Jadi kita justru harus harus untuk menjadi bagian dari solusi itu. Halo, selamat datang kembali di Top Woman Talk bersama saya Syafina Nasyar. Kali ini narasumber saya datang dari industri teknologi yang perusahaannya itu saya bisa jamin kalau kamu Indonesia, orang Indonesia pasti tahu perusahaan ini. Yaitu dari GoTo atau Gojek Tokopedia. Langsung saja kita sambut, ini dia Ibu Catherine Hindra Sucahyo, Vice President Director and Deputy CEO GoTo. Halo Bu Catherine. Halo Syaf. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Saya baik. Bu Catherine gimana? Baik, thank you for having me. Yes. Ini disempet-sempetin di tengah-tengah kesibukan berarti ya? Karena kalau nggak bisa banget nih. Di sini. So happy to be here. Iya. Aku sebelum mulai lebih lanjut, aku tuh nonton satu video nih di YouTube. Acara di GBK, aku nggak begitu ngeh acaranya apa. Cuman pas aku lihat ada wajahnya Bu Catherine gitu muncul di screen, driver ojol nih pada sorak-sorai. Ini ada apa nih? Kenapa nih? Itu acara, mungkin yang dimaksud acara Mitra Juara Gojek GoPay. Itu sekitar sebulanan yang lalu lah kita ada acara memang untuk mengapresiasi mitra-mitra Gojek dan mitra GoPay gitu. Seneng banget hari itu. Kalau ditanya kenapa sorak-sorai, waduh, it's a privilege gitu ya. Karena aku selalu bilang kita di sini membawa amanah. Amanah dari jutaan mitra-mitra yang mempercayakan hidup mereka, mempercayakan keluarga mereka juga melalui platform kita di GoTo, di Gojek itu. Jadi wah, kemarin happy banget lah kalau sambutannya seperti itu. Iya, kayak ibunya ojol-ojol semua yang mengayomi ya. Karena kayaknya semua nggak ada yang nggak kenal sama Bu Catherine ya. Kayaknya semua kenal sama Bu Catherine. Buktinya wajahnya muncul sebentar aja teriaknya 1 GBK kedengaran ya kan. Tapi ya itu patut diapresiasi. Artinya memang ada kedekatan antara Bu Catherine dan juga driver ojol. Dan diharapkan bisa terus ditingkatkan ke depannya juga ya. Amin. Oke, langsung saja Bu Catherine. Banyak orang yang memang kenal sama Bu Catherine ini sebagai sosok perempuan yang tangguh dan berada di industri yang very significant, yaitu teknologi gitu. Tapi aku mau coba tarik ke belakang. Sebenarnya Bu Catherine tuh benar-benar memiliki cita-cita berada di posisi ini nggak sih? Atau sebelumnya mungkin punya cita-cita atau hobi lain dan ternyata industri ini adalah kejutan gitu buat Bu Catherine, gimana? Mungkin lebih yang kedua. Industri yang kejutan ini gitu kejutan. Ya. Kejutan. Karena jujur dulu banget sebenarnya aku tuh agak-agak gaptek dan takut dengan teknologi gitu ya. Tapi habis itu setelah mempelajari, sebenarnya stumble upon it kalau boleh jujur gitu. Tiba-tiba apa sih ini gitu kan? Apa sih ini? Mungkin long story short, waktu itu sempat takut pertama kali come across industri teknologi karena mikirnya masa bisa sih gitu kan. Industri ini kayaknya high tech banget gitu kan. Aku dan ngerti ada background apa? atau tidak ada. Karena aku studinya dulu waktu SMA emang sampai di Surabaya kan sampai SMA anak IPA, tapi habis itu masuknya banking finance tuh, nggak ada hubungannya sama teknologi. Makanya dulu tuh agak-agak aduh apa sih ini. Tapi pada saat ada kesempatan waktu itu ditawarin pertama kali masuk ke dunia teknologi itu sempat bilang enggak justru sebenarnya awalnya. Tapi setelah dilihat lagi, ini boleh ceritain nih? Ya boleh. Justru kita mau dengar karena pasti banyak kan orang-orang yang berpikir untuk switching karir, switching jurusan, switching apapun gitu kan. Kalau aku melihatnya jadi long story short waktu itu aku tinggal di Surabaya, kecil sampai SMA di Surabaya, keluarga besar. Jadi banyak sepupu, anaknya keluarga teman gitu dari Jakarta. Waktu kecil itu inget, gila ya mainannya teman-teman, mainannya saudara-saudara di Jakarta tuh kok keren-keren banget. Padahal ini aku di Surabaya yang notabene kan kota kedua terbesar di Indonesia bukan kota gitu kan. tertinggal juga gitu kan. Betul. Jadi kita bilang kenapa ya? Tapi itu kayaknya lewat aja pas kecil. Terus tiba-tiba many years after that, pada saat aku ditawarin untuk join industri teknologi waktu itu through e-commerce, kayak balik gitu Syaf, kayak ini mungkin teknologi mungkin teknologi itu adalah solusi. Teknologi itu adalah enabler
Karena waktu pas dijelasin e-commerce itu apa sih, nggak ngerti pertama kali pas di approach gitu kan. Apa sih e-commerce, terus belajar. Kan itu masih awal banget di Indonesia, belum ada e-commerce waktu itu. Oh ternyata itu memberikan akses. Pada saat ada e-commerce platform itu, semua orang dimanapun di Indonesia bisa mendapatkan akses yang sama gitu kan, mendemokratisasi akses itu. That what pick my interest waktu itu, mikir kayak, oh keren juga nih gitu kan. Jadi bukan teknologinya, tapi lebih apa yang teknologi mengenable gitu kan, yang teknologi ini memberdayakan gitu kan. Nah itu yang masa sih nggak berani coba. Nah waktu itu makanya bilang, oh ini bisa membantu menjawab gitu kan, menjawab menjadi solusi dari permasalahan waktu memberikan akses itu. Itu sih sebenarnya. Terus habis itu udah cobain deh gitu kan. Berarti udah sesimpel kayak dikasih tawaran, riset terus cobain gitu. Cobain ya. Tapi apa keraguan terbesarnya selain karena memang nggak punya background? Nggak itu karena apa namanya, wah nanti diajak ngomong ngerti nggak ya aku ya gitu kan, maksudnya bahasanya gitu kan, karena kan kesannya kayak very technical gitu kan, very technical gitu. Of course ada keraguan-keraguan itu gitu. Dan cara ngatasinnya gimana sampai akhirnya jadi confident? I don't know if confident is the word, tapi apa namanya, kalau dari aku selalu mikir gini, ya udah cobain. Waktu itu juga masih jauh lebih muda daripada sekarang gitu ya. We have the benefit of the age, benefit apa namanya, spiritnya masih besar banget. Ya cobain aja gitu. What's the worst that can happen? Hanya waktu itu aku pertanyaan ke diri sendiri tuh, what's the worst that can happen sih Kat gitu kan. Kalau misalnya nggak cocok, you learn something, you're not gonna die gitu. You're not lying in the hospital bed waiting for your leg to be cut off gitu kan. Tapi mencoba selama dengan waktu itu yaitu niatnya, bisa nggak sih ini solving issue untuk demokratisasi itu, gitu sih kurang lebih. Jadi goals-nya akhirnya dicari-cari gitu, biar hatinya tuh akhirnya klik gitu ya. Tapi perempuan di industri teknologi ini maksudnya nggak banyak gitu kan. Apakah memang perannya dilihat atau dianggap mungkin kurang relevan dengan perempuan, atau memang karena challenge-nya di industri ini tuh masih terlalu banyak untuk perempuan? Gimana Bu Catherine ngeliatnya? That is realitinya ya gitu. Kalau kita sih sangat lucky di GoTo. Di GoTo itu 40% perempuan. Itu pun masih nggak 50-50 ya. Unfortunately di technicalnya di bawah lebih sedikit gitu kan. Aku bilang sih bukan industri ini nggak memerlukan perempuan, justru perlu banget gitu. Kenapa perlu banget? Karena solusi apapun yang kita buat untuk konsumen itu kan pasti nyampur ya, perempuan, laki-laki, anak-anak, lebih apa namanya lebih berusia. Aku selalu percaya solusi yang kita bangun itu, kalau kita yang membangun solusi, mengerti benar-benar yang kebutuhan daripada yang pengguna yang kita carikan solusinya, itu kan lebih baik gitu kan. Jadi justru perlu nih representasi perempuan untuk membangun solusi itu. Sebenarnya nggak perempuan doang gitu kan, diverse socio-economic background, diverse age, dan lain sebagainya. Tapi mungkin kalau berangkat dari berkaca diri sendiri, mungkin juga ada gitu ya perempuan yang sebelum kayak aku dulu gitu kan, belum apa-apa, aduh kayak ini technical banget ya, kayak ini itu banget gitu kan, self doubt, habis itu kayak bisa nggak ya gitu kan, ini kan isinya cowok semua gitu kan, isinya cowok semua, industri yang sangat-sangat cowok banget lah gitu kan, maksudnya awal-awalnya. Berarti gitu. Sebenarnya industri ini tuh perlu perempuan. 1000%. Tapi banyak orang memiliki self doubt itu gitu. Maybe ya, kalau aku berangkat dari aku sendiri gitu dulu gitu. Nah, berangkat dari Bu Catherine sendiri, apa yang Ibu Catherine lakuin untuk ngatasin self doubt itu? Dan sekarang kita tuh punya sebutannya gitu, imposter syndrome gitu kan. We know that we actually able to do that, tapi somehow kita self doubtnya terlalu besar. Gitu, jadinya imposter syndrome gitu kan sebutannya. Gimana cara addressnya sih biar ini tuh nggak terlalu terjadi berlarut-larut gitu? Sebenarnya interesting gini, apa namanya, satu hal. Semua orang pasti punya self doubt gitu ya. Se-confident-confidentnya orang itu, aku pertama berangkat dari menyadari kalau pasti adalah nggak pede-nya atau apa gitu kan. Jadi pada saat kita bilang oke, I'm not alone gitu kan, aku nggak sendiri gitu. Itu satu, jadi apa namanya, kita nggak merasa terisolasi. Kalau aku melihatnya ya, gitu kan. Karena sering ngobrol, tiap kali ngobrol, gue juga gitu kan. Mereka kan selalu mikir, kayaknya aku doang nih kayak gitu. Tapi mencari that support system, buat aku ya paling nggak pribadi itu sangat-sangat berguna gitu. Mencari support system untuk kita pada saat lagi
self doubt, pada saat lagi ragu-ragu, you have someone, you have some group gitu kan, yang bisa kasih afirmasi positif. Iya, dan bisa diajak ngobrol gitu kan, karena to tell you that you're not alone gitu kan. Itu I think very very important. Karena kan yang namanya kerjaan hidup nggak mungkin setiap hari itu happy gitu kan, nggak mungkin setiap hari semuanya positif dan sukses. I think that's the power of communities. Makanya di kantor pun aku selalu bilang is important, have that support group, have that teman ngobrol gitu kan ya, teman ngobrol, teman curhat gitu kan. What if kalau misalkan memang tipikalnya dia anak rantau, ini kan baru hal baru ya mau dia coba, tapi self doubt-nya udah gede banget dan dia anak rantau, bukannya dia nggak punya community atau support system, belum punya dan family-nya mungkin terlalu jauh juga dari mereka. Apa sih yang bisa dia lakuin ya untuk ngatasin self doubt ini? Karena kadang self doubt itu kan suara doang sebenarnya ya, nggak ada wujudnya loh. This is a very good question. Aku bilang ini kayak tagline-nya Gojek GoTo itu kan ada yang namanya pasti ada jalan, pasti ada jalannya. Aku bilang sih setiap orang pasti punya self doubt, setiap orang pasti punya apa, tapi cobain dulu deh, gitu kan, pasti ada jalan. Apa namanya? Mungkin kembali itu ya. Don't take it too seriously, ya kan? Don't take yourself too seriously juga, gitu kan ya. Kalau aku bilang, ya udah, kalau kita gagal gitu misalnya ya. Actually we learn more dari kegagalan daripada keberhasilan kadang-kadang gitu kan. Selama kita mencoba sesuatu, udah dicoba dulu nggak apa-apa. Tapi benar-benar bersungguh-sungguh gitu kan, bersungguh-sungguh. Bukan artinya jadi setengah hati juga. Betul, 100% in everything. Kalau memang nggak workout, that's totally fine gitu ya. Aku rasa nggak tahu, at least sharing pengalaman aja. Kalau aku selalu kayak gitu kan. Failed so many times gitu kan, lebih banyak gagalnya malah daripada berhasilnya gitu. Dan justru belajarnya, kalau aku lihat sekarang kilas balik gitu ya, the benefit of hindsight gitu. Kayaknya aku belajar lebih banyak dari pas kegagalan daripada keberhasilan itu. Gitu. Karena kalau keberhasilan mungkin kita akan bingung ini aspek yang mana yang menunjang. Betul. Tapi kalau gagal kita akhirnya tahu, oh aspek ini yang menyebabkan kegagalan. Jadi lebih clear juga. Termasuk gitu. karir kan, oh nyoba ini, ternyata nggak suka ya, ini ternyata nggak suka gitu kan maksudnya kan. Kadang apa yang kita nggak suka itu juga very very helpful gitu kan. Life is a journey gitu ya. Betul. Oke. Bu Catherine, kalau kita berbicara tentang bisnis gitu ya, Gojek sendiri udah ada sejak 2017. Lalu Bu Catherine juga sempat memimpin unit bisnis GoFood juga gitu kan. Lalu pernah kita ngalamin krisis yaitu pandemi COVID-19, dari yang orang nggak pernah mungkin belanja pakai GoFood, sekarang semua GoFood karena nggak boleh ada live interaction gitu kan satu sama lain gitu. Ketika sedang menghadapi masa-masa krisis kayak gini, apa pelajaran terbesar yang diterapkan? Dan dari krisis ini, apa pelajaran terbesar juga yang didapatkan? Wow, itu is a really really tough time waktu itu ya. 2015 sebenarnya kita mulai di Gojek sebelum menjadi GoTo gitu ya. Pelajarannya banyak. Paling besar itu pelajaran justru tadi yang kembali aku bilang. Kita itu waktu itu sebenarnya tanggung jawabnya besar sekali. Semua orang kebanyakan nggak boleh keluar rumah, tapi mitra driver Gojek itu sebagai essential worker gitu kan. Tapi sebenarnya deg-degan Syaf waktu itu, karena mereka keluar. Padahal semua orang stay di rumah, mitra-mitra ini yang ujung tombak keluar. Jadi buat kita waktu itu tanggung jawab ya, tanggung jawab bagaimana kita pastikan mitra-mitra ini yang keluar aman, gitu kan. Karena mereka juga punya keluarga sendiri, mereka juga punya itu kan maksudnya sama dengan mitra-mitra UMKM yang apa namanya GoFood dan segala macam gitu kan. Nah karena kan kalau mitra-mitra ini mereka nggak kerja, they need to work gitu kan untuk pendapatan mereka. Gitu. Dan apa rantainya panjang, mereka nggak kerja, UMKM yang berpengaruh, yang di rumah yang nunggu makanan juga susah. Susah gitu kan. Itu mana-mana sih. Itu kan rantainya besar sekali. Setiap orang punya keluarganya, UMKM punya pegawainya, dikali keluarganya gitu kan. Jadi itu pertama itu bulan-bulan awal itu kita juga harus mikir ini gimana ya gitu. Kita merasa ya memang ini kembali lagi amanah tugas kita. What can we do? Waktu itu kita bekerja sama dengan banyak pihak-pihak, dengan pemerintah gitu kan, dengan private sector yang lain juga itu untuk kerjasama gitu. Jadi waktu itu kita bilang ya udah, dan itu kan unprecedented ya. Kalau dipikir-pikir nggak tahu, nggak ada tuh namanya SOP COVID kan nggak ada waktu itu. Kayak itu gimana? Itu kita benar-benar tiap hari itu
daily cadence-nya itu oke, ini dirubah, ini belajar ini gini gitu. Ini yang aku bilang kita sangat-sangat beruntung karena ini pada saat itu the ecosystem comes together as one group. Drivernya juga bilang, ya kita memang harus kerja, tetap masih harus kerja gitu kan. Bagaimana melindungi mereka gitu. Follow itu kita ada basis waktu itu, mereka harus datang, dibersihin setiap apa namanya berkala, mereka datang, masker apa. Waktu itu kan juga cari masker susah banget, hand sanitizer. Di restoran tuh kita kirimin printout kaki gitu kan yang di print. Berdirinya 1 meter 1 meter gitu kan. Itu kan semua sambil jalan, sambil belajar, sambil berdoa, semoga semua aman-aman dan itu gitu ya. Jadi itu mengajarkan kita waktu itu kalau benar-benar aku pribadi dan di organisasi ya, itu kayak tiba-tiba nih ada tanggung jawab baru gitu kan. Tapi when we come together as a group, we rise together, semua pakai hati gitu ya, maksudnya mereka sama-sama. Yaudah kita itu luar biasa sih. Mungkin di situ bonding time-nya gitu ya, bener-bener apa namanya, wah itu kalau ingat itu bisa apa namanya, bisa terharu banget gitu karena itu luar biasa. Tapi nggak mudah loh ngadapin krisis dengan akhirnya mengingat main goal-nya, what can we do? Itu kan artinya mengingat main goal-nya gitu. Gimana caranya biar mungkin ladies di luar sana juga akhirnya memiliki semangat itu gitu ketika ada krisis, either dengan dirinya sendiri, dengan perusahaannya dia, dengan usahanya dia ingat lagi aim-nya dia tuh apa tuh, gimana caranya? I think I will be lying, bohong kalau aku bilang it comes naturally to me karena sering banget aku tuh kayak juga terperangkap kayak rabbit hole gitu kan, kayak aduh gitu kan, gimana sih ini gitu kan. Tapi kalau buat aku sharing lagi ini pribadi gitu ya, what's always helpful itu step back gitu kan. Jadi kalau malam gitu udah bisa by yourself sendiri gitu kan. Kadang-kadang inget aja gitu kan, kita ini buat apa sih gitu ya, ini kita buat apa. Bukan bermaksud apa nih kalau boleh sharing gitu ya, buat aku udah 8 tahun aku di Gojek Kuto gitu ya, it's a privilege gitu, it's a privilege. Banyak banget plus minusnya, banyak banget kesalahan yang aku pribadi juga lakuin yang harus terus memperbaiki. Tapi kembali lagi kalau tanya gitu kan, apa sih yang mengingatkan kita? Satu sih, kita tuh bekerja kan bukan buat bekerja gitu. I think we are very lucky di semua lah. Aku bilang kayak even media. There is something bigger than us gitu kan. Kita membawa apa sih gitu kan. Pada saat dibalikin, dibalikin something bigger than us and we are part of it gitu kan, and we are doing our best. Itu aku rasa put things in perspective. Gitu, put things in perspective. Meskipun berhari-harinya kadang-kadang berdarah-darah juga gitu kan, pasti ada gitu. Iya, jadi ingat value. Value yang lebih dari diri kita sendiri itu akhirnya, dan meditate artinya malam-malam tuh ketika ada krisis. Nggak tahu ya meditate apa enggak. Karena take your time yourself gitu kan sendiri untuk memenuhi, gimana ya bahasanya, untuk fokus aja dulu gitu sama diri sendiri ya kan. Ya somehow it's meditate, mungkin nggak meditate juga gitu kan. Tapi ada nggak bukan kayak sosok perempuan yang memang inspire you the most gitu di industri ini, dalam atau katakanlah dalam karir atau dalam kepemimpinan gitu? Sebenarnya banyak banget. I got asked this question a lot gitu ya. Yang pertama pasti di lingkungan keluarga sendiri gitu kan. Mama aku itu dari kecil udah kerja gitu kan, dan dia even nggak lulus SMA gitu. Tapi salah satu yang menjadi tulang punggung. Iya, the wisdom gitu kan, the wisdom daripada itu. Jadi apa namanya? Ini kalau perempuan ya gitu kan, I have a lot of role model gitu. Tapi kalau buat aku yang paling penting sebenarnya role model tuh aku selalu bilang micro role modeling gitu. Ada micro role modeling. What is that? Ada satu kebiasaan buat aku gitu, di hari-hari ketemu dengan siapa itu, gila orang ini hebat banget gitu di sini, orang ini hebat banget ya di sini gitu ya. And it's kind try to catch something. Try to catch that glimpse of apa namanya. Karena bener loh, Chef kan kalau dilihat gitu kan, aku kalau ketemu sama ini, sorry nih selalu kembali ke mitra gitu ya, karena sering banget gitu kan ngobrol. Aku tuh kalau ketemu gitu mitra-mitra, misalnya banyak gitu ibu-ibu, single mother gitu. Karena aku tanya, ibu kenapa jadi mitra Gojek? Saya bilangnya, Mbak, soalnya saya
kalau jadi mitra Gojek itu pagi bisa ngedrop anak saya ke sekolah, terus saya narik, dia bilang gitu. Terus kalau nanti jamnya jemput sekolah kan saya bisa, fleksibel, dia bilang gitu. Itu yang buat aku menyentuh banget gitu, yang kadang nggak merasa, oh iya ya ternyata ini tuh memberi. Nggak bisa semua ibu ngelakuin itu bahkan. Betul. Saya bisa masakin anak saya Mbak sebelum saya narik lagi, itu kan itu luar biasa itu luar biasa gitu. Jadi dari situ aku juga bilang, wah gila, ibu ini hebat banget gitu. Kemarin baru ketemu salah satu ibu, anaknya disabilitas gitu ya. Aku bilang, she is my hero. She is my hero karena dia sendirian gitu, single mom with disabilitas kids gitu. No wonder you look very young ya. You are very positive, bukan? Very, very, very positive because you try to catch every positivity from the person that you met, ya kan? I try. Trust me, I feel a lot. Walaupun nggak selalu ya, karena pasti ada aja orang nyebelin. Pasti akan selalu ada. Tapi berbicara tentang memberdayakan perempuan gitu, apa yang GoTo sudah lakukan untuk bisa meningkatkan lagi pemberdayaan perempuan bagi setiap mitra-mitra yang sudah tergabung di dalamnya? Or maybe ke society lebih general. Sebenarnya nggak perempuan aja, aku bilang buat semuanya ya. Kembali lagi, kita adalah enabler, kita adalah platform yang memberdayakan gitu. Banyak program-program kita gitu karena kita melihatnya GoTo, Gojek, termasuk kayak GoPay gitu kan, banyak sekali merchant GoPay gitu ya, yang UMKM ada atau mungkin malah mikro gitu kan. Dan perusahaan mikro itu kebanyakan yang punya perempuan juga gitu kan. Kita justru tanya sama mereka, oke, kesulitannya apa? Contoh gitu, kalau ngomong restoran gitu kan. Bisa masak belum tentu bisa punya restoran. Beda banget kan chef gitu kan. Masak tuh susah gitu kan. Tapi karena bisa masak, gimana nih manage supaya bisnisnya jalan gitu kan. Bisa nggak bikin simple profit and loss? Ngitungnya gimana nih? Bikin pricingnya gimana gitu kan. Nah itu kita dari situ kita punya komunitas-komunitas pemberdayaan untuk mitra-mitra kita untuk belajar gitu kan. Yang simple, very simple gitu, very simple. Tapi bisa membantu mereka gitu. Nah itu yang kita bilang penting karena sebagai ekosistem bukan cuma kita menyediakan order gitu ya, tapi juga untuk supaya bisa naik kelas kalau istilahnya. Bagaimana mitra-mitra ini punya kesempatan untuk naik kelas juga. Kalau misalkan harus Bu Catherine ini memberikan satu tantangan personal gitu ya untuk para perempuan agar bisa elevate pertumbuhan karir mereka, apa tantangan yang mau dikasih? Get out of your comfort zone. Karena kalau susah banget. Lawannya bukan lagi orang insecurity, anxiety, ketakutan. Kita itu momok yang paling gede. Orang Jawa ya kalau ngomong momok. Apa ya bahasa Indonesianya? Stereotype. Betul, tapi aku ngerti momok kok. Momoknya itu diri sendiri gitu kan, kayak itu kan self doubting, kayak aku gitu, second guess, triple guess myself all the time gitu kan maksudnya. Kalau di ruangan gitu mau ngomong mikir dulu gitu kan. Aduh, nanti dikira bego nggak ya gitu kan maksudnya kan. Salah nggak yang ngomong ya gitu kan. It's every day. For me every day gitu. Tapi untuk berani itu pertama mungkin challenge-nya itu get out of your comfort zone. Get out of your comfort zone. Pasti bisa, pasti bisa. Dan menurutku get out from comfort zone nggak harus langsung kayak loncat tinggi, nggak. Bisa jadi small thing ya, small things. Misalnya di meeting gitu kan, aduh selalu takut ngomong itu dulu deh, gitu kan. Sehari satu, gitu kan, sehari satu, gitu coba ngomong gitu. Dicatat. Biasanya kan ada yang gitu. Kalau ditulis lebih terstruktur. Nah itu baru make a small win every day, ya nggak sih? Jadi satu. Jadi kebiasaan. Nanti kalau kita tulis, kita baca lagi, oh ternyata banyak achievement kita dalam satu hari. Itu bisa dilakukan. Karena waktu kita sudah mau habis, Bu Catherine, nggak berasa ya. Mungkin aku mau tahu juga apa mimpi untuk membangun Indonesia melalui GoTo sebagai perusahaan asli negara, aset negara. Dalam banget nih pertanyaannya, dan it really close to my heart gitu kan. Kita selalu bilang kita karya anak bangsa yang berjuang untuk Indonesia gitu. Itu tagline-nya kesannya tagline tapi it's a privilege tapi juga a lot of tanggung jawab gitu ya. Kalau buat aku tuh mungkin message-nya untuk perempuan dan semua anak muda gitu kan, semua anak muda untuk berkarya ya, untuk berkarya karena kita itu yang paling ngerti. Kalau bukan kita, siapa lagi yang paling ngerti kebutuhan orang Indonesia gitu kan. Jadi
kita justru harus harus untuk menjadi bagian dari solusi itu, bisa menjadi solusinya gitu. Kenapa? Karena kita paling ngerti, masa orang lain ngerti rumah kita, nggak mungkin dong. Kita lebih ngerti rumah kita sendiri. Gitu. Jadi ini yang pengen banget di Gotoh itu sebagai kita juga grooming local talent gitu kan, untuk bisa semuanya naik kelas gitu kan, Indonesia menjadi world class of the technology inovasi ini. Terima kasih ya Bu Catherine, semoga terus menginspirasi banyak orang, gak cuma saya yang di sini jadi interviewer juga terinspirasi, tapi semua teman-teman ladies, teman-teman dari Top Women Talk juga bisa terinspirasi. Thank you so much Bu Catherine, sehat dan cantik terus ya. Sama-sama. Thank you. Terima kasih. Ya, itu dia tadi diskusi saya bersama dengan Ibu Catherine selaku Vice President Director and Deputy CEO dari Gotoh. Kita ketemu lagi di Top Women Talk berikutnya. Sampai jumpa ladies.